Pemirsa Intens Investigasi. Geger drama panas antara Jonathan Frizzy alias Ijong dengan mantan istrinya Dena Devanka terus memanas. Setelah Dena membeberkan biaya fantastis 116 juta rupiah untuk operasi ketiga anak mereka dan menyindir Jonathan di media sosial, Ijong pun akhirnya angkat bicara dan membantah tuduhan tersebut. Meski begitu, yang paling tentu mengejutkan adalah ancaman Ijong untuk membongkar dugaan perselingkuhan Dena selama mereka masih berstatus suami istri. Hal ini ia lontarkan sebagai respon atas berbagai sindiran Dena yang dianggap telah merusak nama baiknya. Tidak hanya itu, sang paman Benny Simanjuntak pun juga ikut memberikan pernyataan terkait hal ini. Lantas, apakah kata Benny Simanjuntak mengenai kabar yang dianggap hanya sepihak dilontarkan Dena tersebut? Benarkah menurutnya Dena sengaja tidak menggunakan asuransi untuk memperburuk citra keponakannya? Apakah ancaman Ijong akan membuat Dena berhenti menyindirnya? Ataukah drama ini justru akan semakin memanas? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Drama kehidupan selebritas kembali memanas. Kali ini melibatkan Jonathan Frizzy, aktor yang kerap menghiasi layar kaca Indonesia, dan mantan istrinya Dena Devanka. Perseteruan mereka mencuri perhatian publik setelah Dena mencurahkan isi hatinya di media sosial mengenai biaya besar yang dikeluarkan untuk operasi amandel ketiga anak mereka, Jaden Frizzy Simanjuntak, Zayan Jordan Frizzy Simanjuntak, dan Zoe Joanna Frizzy Simanjuntak. Pada sebuah video singkat yang diunggah ke akun media sosialnya, Dena dengan emosional mengungkapkan perjuangannya membayar tagihan rumah sakit yang mencapai angka fantastis 116 juta rupiah. Dalam video tersebut ia terlihat letih namun tetap tegar sambil memberikan semangat kepada dirinya sendiri. Unggahan ini sontak memicu perhatian dan reaksi beragam dari netizen. Banyak yang mengapresiasi perjuangan Dena sebagai seorang ibu tunggal, namun tidak sedikit pula yang mempertanyakan keberadaan Jonathan Frizzy dalam membantu biaya pengobatan anak-anak mereka. Tidak berhenti di situ, Dena kembali mengunggah video untuk menjelaskan rincian biaya tersebut, yang menurutnya wajar untuk operasi amandel di rumah sakit swasta. Sambil menunjukkan bukti tagihan, Dena menjelaskan biaya operasi yang jika ditotal berjumlah 116 juta rupiah untuk 3 anak. Penjelasan ini bukannya meredam, malah semakin memanaskan situasi. Banyak netizen yang beranggapan bahwa beban sebesar itu seharusnya tidak ditanggung sendiri oleh Dena, mengingat Jonathan adalah ayah dari ketiga anak tersebut. Amin ya Allah, semoga Abang Zep cepat pemulihannya, semoga berjalan dengan lancar operasinya ya. Bismillah, bismillah, bismillah. Nah, Abangnya. Mau apa? Mau es krim apa langsung minta, bilang sekarang. Jadi nanti habis operasi udah ada es krimnya. Allah, anak mama nyemilin es batu, iya. Hai, Besti online Mama Dena. Ya, bismillah. Besok Dede Zayed sama Abang Zek mau operasi amandel. Jadi minta doanya ya, semoga lancar-lancar, semoga lebih sehat. Ini Dede Zayed lagi diambil darah, jadi
Bye-bye. Oh, gitu ya. Morning, Zoe. Aduh, dia breakfast sama Miau. Oke nih, aku mau share. Kalau kalian pada nanya berapa harga operasi amandel. Nah, ini Abam Zack totalnya 49.976. Jadi mostly di rumah sakit tuh untuk operasi amandel tuh segini ya. Rumah sakit swasta kurang lebih segini. Nah, perbedaannya dengan Dede Zain. Dede Zain agak lebih mahal 51.155 karena Dede ada demamnya, jadi banyak dimasukin obat untuk demam sebelum tindakan. Nah, ini kakak Zoe 16.229 tuh. Jadi nih moms, kalau ditotalin harganya 116 juta rupiah untuk 3 anak. Cocok gak sih? Halo, hari ini kita checking out dari rumah sakit. Kakak Zoe udah sehat, udah janjinya mau makan yang sehat, bener? Bener. Ya, terus sekarang sini Abam Zack, hello. Hello. Gitu, terima kasih semuanya. Terima kasih yang udah nengokin anak-anak aku. Dede mana? Oke, bye-bye semuanya. Terus saya bye-bye. Bye-bye sarangnya yuk. Kita mau check out dari rumah sakit akhirnya. Dari hari Jumat sampai Minggu, perjuangan kita dengan membayar bill 116 juta rupiah. Hello, semangat. Pop, Dina lagi curhat soal Ijong. Jangan diharapkan, Beb. Tahu kan negara api siapa? Gak ada. Jadi kayak anak sakit gini. Ini bukan kesekalinya doang. Bulan April tahun ini, April 2024, Dede Zain masuk rumah sakit DBD. Aku mesti bayar 40 juta. Dia pun gak datang. Asuransinya yang dia bayarin itu selama ini gak bisa dipakai juga. Tuh, 5 hari anak aku dirawat, gak datang. Gue main nanya ke anaknya, ditelepon gak Dede? Ditelepon tapi lagi sibuk. Ketegangan yang terus memuncak akhirnya membuat Jonathan Frizzy melontarkan pernyataan yang mengejutkan publik setelah merasa nama baiknya dicemarkan oleh berbagai unggahan dan sindiran Dena Devanka di media sosial. Merasa dirinya difitnah sebagai ayah yang tidak bertanggung jawab, Jonathan dengan gamblang menjelaskan posisinya sebagai ayah yang selalu berusaha memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Tak hanya itu, ia juga memberikan peringatan keras kepada Dena agar berhenti menggunakan isu anak-anak sebagai cara untuk mencari simpati. Dalam pernyataannya, Jonathan menegaskan bahwa ia selalu mengutamakan kesejahteraan ketiga anaknya. Ia mengaku telah membayar asuransi kesehatan untuk anak-anak sejak lama, namun merasa heran ketika biaya besar untuk operasi amandel anak-anaknya justru dijadikan sorotan dan dipublikasikan seolah-olah ia tidak membantu. Untuk anak-anakku sayang yang gak berdosa dan gak tahu apa-apa, kasihan dipakai untuk cari panggung lagi, cari simpati dan cari panggung. Dipakai menjual drama kesedihan. Pesan untuk orang yang belum move on bertahun-tahun dari masa lalu, baca ini ya. Dan untuk orang-orang netizen yang suka ngejudge, yang menilai tanpa tahu kejadian yang sebenar-benarnya dari satu sisi, ini saya kasih pencerahan. Setiap bulan saya menafkahi anak-anak, membayar mobil untuk mamanya. Masih ya saya bayarin mobilnya mama anak-anak itu, karena saya punya itikat baik, hati nurani dan kemanusiaan beragama. Setiap bulan saya bayar asuransi buat anak-anak, tapi setiap anak sakit, asuransi sengaja tidak mau dipakai. Konsep untuk jelekin papanya biar di frame atau fitnah, tidak mau bayar rumah sakit. Jonathan tidak berhenti di situ. Ia memberikan ultimatum kepada Dena
bahwa jika dirinya terus disudutkan di depan publik, ia tidak segan-segan untuk membongkar fakta-fakta yang selama ini ia simpan demi menjaga privasi keluarga. Jangan sok suci, jangan sampai saya keluarkan bukti foto-foto, transferan bookingan tiket dan lain-lain bersama dengan laki-laki lain di waktu sebelum cerai di belakang saya. Saya diam tapi bukan berarti saya tidak bisa membuktikan apa-apa. Diam saya selama ini hanya karena saya menjaga dan mencintai anak-anak saya. Move on woman, udah cerai berapa tahun, uruslah hidup masing-masing. Hidup saya sekarang saya jalani tidak ada kaitannya dengan masa lalu. Perempuan punya harga dirilah. Tidak hanya Jonathan Frizzy atau Ijong yang akhirnya angkat bicara. Sang paman Benny Simanjuntak turut memberikan pernyataan tegas kepada Dena Devanka. Benny yang selama ini dikenal sangat melindungi keponakannya, memberikan pesan keras kepada Dena agar berhenti mengusik dan menyudutkan Jonathan di depan publik. Ia juga mengingatkan Dena untuk segera move on dan fokus pada hidupnya sendiri, mengingat perceraian mereka sudah berlalu cukup lama. Saya hanya mau meluruskan semua yang dikatakan oleh Jonathan dan Dena. Jadi ini betul-betul dari Jonathannya yang nyampaikan untuk saya bicarakan ini. Jadi dia lagi ada di Korea untuk operasi ngangkat-ngangkat yang begitulah. Sebelumnya memang si Dena ini ke dokter yang sama, namanya Dr. Chen. Nah, lalu dia itu disuruh bayar 50%. Tiba-tiba Dr. Chen ini menawarkan kepada Jonathan dan Ririn gratis, dapat VVIP, tiket gratis, tempat gratis, semua gratis. Itu mungkin yang memicu kemarahan dia gitu loh. Lalu dia telepon dokternya, dokter benar nggak Jonathan operasi di sana? Oh iya benar. Nah, mulailah drama. Cuman saya lihat sih memang saya mau meluruskan aja, ini masalahnya sebenarnya masalah kecemburuan yang tidak bisa move on sebenarnya. Karena Jonathan itu kan pergi ke Korea untuk operasi, itu kan dia diundang, ya kan, sponsorin gitu loh, disponsorin gitu. Sementara dia mungkin karena masih bayar waktu itu, jadi dia kayak gimana gitu. Cuman menurut saya harusnya kan sudah lama, udah berapa tahun ya mereka cerai. Harusnya tidak usah masalah lagi kalau masalah anak gitu loh. Perseteruan panas antara Jonathan Frizzy dan Dena Devanka kembali memanas, kini dengan pernyataan tambahan dari Benny Simanjuntak. Sang paman Jonathan ini tidak hanya membela keponakannya, tetapi juga dengan tegas meminta publik untuk tidak langsung percaya pada narasi yang dibangun oleh Dena. Benny menilai apa yang diungkapkan Dena selama ini baru sepihak, dan kebenaran sesungguhnya belum sepenuhnya terungkap. Dalam keterangannya kepada media, Benny mengungkapkan fakta bahwa Jonathan selama ini membayar premi asuransi kesehatan untuk ketiga anaknya dengan jumlah total hampir 4 juta rupiah setiap bulan. Asuransi ini, kata Benny, dibuat untuk menjamin kebutuhan kesehatan anak-anak mereka, termasuk saat sakit atau harus menjalani operasi seperti yang baru saja terjadi. Kalau masalah anaknya, ya, anaknya Jonathan ini memang tiga-tiganya itu lagi sakit, tapi tidak sakit amandel, cuma satu yang sakit amandel. Cuman memang kalau di kedokteran katanya amandel itu boleh diobati saja, tidak perlu dioperasi, karena mungkin nanti setelah lewat umur 12 tahun baru dioperasi, mungkin gitu. Tapi yang dua ini tidak begitu sakit, tidak perlu untuk dioperasi sebenarnya. Yang dua orang ini hanya satu, mungkin lah, oke lah satu operasi gitu. Cuman kan mau overacting, namanya drama ya. Dia tidak memakai asuransi. Sementara Jonathan itu bayar asuransi kepada anaknya 1 juta sekian setiap bulan. Jadi berarti 3 juta, 4 juta setiap bulan. Dia ngambil yang VIP. Harusnya ya
kalaupun satu boleh lah, tapi yang dua ini kan nggak harus operasi juga, tunggu gitu loh. Tapi dioperasi dipaksain, tapi kan boleh pakai asuransi. Ngapain Jonathan bayar asuransi kalau memang ada dokter, ada untuk pengobatan tidak dipakai, hanya untuk apa ya? Untuk gaya-gayaan supaya bisa jalurnya ke bapaknya, jadi ada masalah gitu ya. Perseteruan Ijong dan Dena tentu bak bola panas. Terlebih lagi dengan hadirnya Benny dalam permasalahan ini. Lantas, apa kata Benny terkait Dena yang dituding menjelek-jelekan nama Jonathan Frizzy? Teruntuk subscriber Intense Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini Intense Investigasi telah berusia 5 tahun. Saksikan terus Intense Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. Selamat untuk Intense Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Benny Simanjuntak, paman Jonathan Frizzy alias Ijong, kembali memberikan pernyataan tegas terkait konflik yang terus bergulir antara keponakannya dan sang mantan istri Dena Devanka. Dalam keterangannya kepada media, Benny menegaskan bahwa tindakan Dena yang terus menyindir Jonathan di media sosial adalah sesuatu yang tidak pantas, terutama karena mereka sudah resmi bercerai. Ia merasa Dena seharusnya lebih bijak dalam menyikapi masalah, terutama jika itu berkaitan dengan anak-anak mereka. Kira sudah lama berakhir perkawinan mereka, tidak perlu lagi drama-drama seperti ini gitu loh. Kalau menurut saya, tapi ya nggak apa-apa lah, kalian kejar saya kasih apa yang saya tahu. Jadi begitu ceritanya. Jadi ada satu arah bahwa karena Jonathan ini mendapat kesempatan diundang untuk operasi, sementara dia bayar 50%. Mungkin seperti itu. Atau mungkin memang dia sengaja untuk menaikkan ini, bilang kenapa ada asuransi tidak dipergunakan, kan gitu. Masalahnya kan itu gitu loh. Dan anak kecil yang satu sakit, kenapa mesti tiga-tiganya dioperasi gitu loh. Kenapa mesti tiga-tiganya dioperasi gitu. Jadi kan kayak kurang kerjaan menurut saya. Kalau nggak bisa digunakan kan harus dia tunjukkan nggak bisa digunakan. Karena kata Ijong bisa digunakan gitu loh. Apa alasan? Pernah nggak dia mencoba? Nggak mungkin. Kalau gitu kita buktikan nanti Jonathan pulang suruh pakai. Kalau misalnya bisa apa ganjaran sama dia? Gitu loh. Jadi artinya Jonathan itu merasa setiap bulan membayar asuransi. Kalau dia pakai mungkin tidak bisa, ya dia pertanyakan dong. Tapi kayaknya nggak mungkin nggak bisa orang Jonathan bayar setiap bulan kok, gitu loh. Nah itu aja yang saya bisa mau jelaskan di sini. Di luar itu saya nggak ikut-ikutan lagi. Benny juga mengingatkan Dena bahwa selama ini Jonathan telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah dengan sangat baik. Dari membayar asuransi kesehatan hingga kebutuhan lain yang berhubungan dengan anak-anak mereka, Jonathan tidak pernah lepas tangan. Benny juga mengingatkan Dena untuk tidak memanfaatkan momen ini untuk mencari simpati publik dengan menyudutkan Jonathan. Menurutnya, jika ada masalah terkait pengasuhan atau keuangan, seharusnya itu dibicarakan secara pribadi, bukan diumbar di media sosial. Sudah tidak mau komunikasi sama dia. Sudah kata orang penyanyi itu cijai. Jadi maksud aku jangan mengada-ngada gitu. Jadi kalau memang semua ini gak akan ada masalah kalau dia bisa move on. Itu aja titik. Masalahnya gak bisa move on aja. Itu aja. Sementara itu, kini publik menunggu bagaimana respon Dena atas permintaan dan pengingat dari Benny Simanjuntak. Apakah Dena akan memilih jalan damai demi kebaikan bersama, atau perseteruan ini justru akan semakin melebar, bahkan sampai ke kedekatan Ijong dengan Ririn Dwi Ariyanti. Hai, aku Dinar
Candy, selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscribers, maju terus, pantang mundur, terus cari berita-berita yang hot. Jonathan Frizzy dan Ririn Dwi Ariyanti saat ini diketahui tengah menjalani liburan yang romantis di Korea Selatan menjadi sorotan publik. Seperti dikatakan Benny tengah ke Korea karena urusan pekerjaan. Kedekatan mereka yang semakin intens dan terlihat di media sosial mengundang berbagai spekulasi tentang hubungan mereka. Namun meskipun terlihat mesra, perjalanan cinta mereka ternyata masih dihadapkan dengan tantangan besar, yaitu restu dari sang paman Benny Simanjuntak. Benny yang dikenal sebagai sosok yang sangat peduli dengan keluarga, belum memberikan restu kepada Jonathan untuk melangkah lebih jauh bersama Ririn. Mengapa demikian? Ini alasan Benny Simanjuntak. Ya hanya hubungan aja, pacaran aja. Yang namanya pacaran duda dan janda ya sah-sah aja, biarin aja, nggak apa-apa. Setuju aja kalau pacaran. Kenapa nggak setuju? Apa? Ya tunggu dulu, gitu. Ya kan? Nanti kalau nikah ada yang jadi orang gila, kesian. Kalau mereka nikah saya jaga, jangan nikah dulu, berarti ada yang gila, kesian saya. Ada yang masuk rumah sakit jiwa. Walau Ijo Kristen kok, gimana nikah siri? Ijo kan Kristen. Ada-ada aja nikah siri, gosip aja. Dia kan Kristen, bagaimana nikah siri? Gosip makanya kita tanyain kalau Gosip nggak ada yang ada. Anak tuanya Udah kali, udah lo udah kenal. harus menikah. Kalau mereka nikah ada yang gila, enggak juga. Aku aja bilang kalau mereka kawin nanti ada yang gila, udah gitu aja. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.